Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini sambil menunggu teman-teman proses join, saya minta videonya di-on-kan semua dulu ya Mbak ya. Mas, Mbak, siapa aja nih yang udah masuk? Pakai nama asli lo ya. Ya, oke. Ya, ini sambil nunggu dulu. Ini baru ada 17, 18. Kita coba tunggu sampai jam 1 ya. Ditunggu dulu. Nanti ini kan karena saya menggunakan link Zoom pribadi, karena link Zoom yang ada di kampus ini sedang ada jadwal bersamaan. Jadi nanti misalnya ini kok tiba-tiba terputus, jadi nanti kita bisa klik link yang sama ya. Tapi semoga nanti sudah selesai sebelum ini, sebelum waktunya. Ya, kira-kira jam 1 nanti saya mulai aja untuk perkuliahannya. Oke, sambil nunggu ya, ditunggu. Ya, oke, sudah ada 31, sudah separuh. Kita mulai aja perkuliahan hari ini ya. Ya, videonya saya mau lihat dulu semuanya, on-kan kamera video. Ya, jadi saya bisa lihat semuanya. Nandita Arif, Tias Febrianti, ada 2 ini Mbak Tias ya. Mbak Tias ada 2 nih. Angan belum ada video. Nuri Wulandari, Yeni, Halda nih, Halda juga belum ada, Halda. Hadir, Bu. Oke, Halda, video belum ada. Terus siapa lagi yang belum ada video? Apita Bunga. Apita Bunga sudah. Ifai, Jaya Setia, Dewi Ew nih, siapa nih Dewi Ew? Di rename nama ini ya, nama apa? Nama lengkapnya biar nanti saya mudah melihatnya. Ya, oke, akhirnya bisa ketemu kalian ya. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, baik Bu. Ya. Ini saya baru ketemu kalian pertama berarti ya. Ya, selamat datang ya, selamat datang di kuliah mata kuliah antropologi ya untuk hari ini. Nanti dengan saya yang selama ini kalau misalnya teman-teman cari tahu Bu Arni itu yang mana ya, kalau di grup itu udah apa namanya, nge-share info apa pengumuman selalu WA gitu ya, selalu kasih tahu ini, minta ini itu gitu. Kayak apa Bu Arni? Nah, ini baru ketemu hari ini ya. Ya, semoga nanti meskipun kita baru ketemu secara virtual ya,
Semoga tetap tidak tidak mengurungkan niat teman-teman, dan saya juga ingin tetap saling mengenal kalian. Jadi kita ini kenal via virtual dulu ya. Jadi selama ini saya kenal kalian baru lewat WA ya, WA group itu yang saya lakukan selama ini. Jadi misalnya teman-teman ini Mas Mbak semuanya ada pertanyaan gitu ya tentang kayak kemarin misalnya KRS nggak bisa atau apa gitu seperti itu bisa langsung wapri ke saya atau misalnya WA di grup juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan seperti kemarin sih kemarin juga sudah banyak yang langsung wapri ke Bu Arni, meskipun nanti dari Bu Arni, oh kalau misalnya ada kesulitan langsung ke BAK gitu. Jadi nanti akan saya infokan Anda nanti menghubunginya kemana gitu. Nah, terus ini sebelum kita mulai perkuliahan ya, ini kemarin beberapa ada yang wapri ke Bu Arni, tapi kemudian kalau WA itu cuma langsung menyebutkan, Bu, saya mau tanya kuliah kapan? Bu, saya mau tanya besok kuliahnya kosong apa enggak gitu, ada jadwal apa enggak? Bu, saya mau tanya kuliahnya besok online apa offline? Nah, itu WA-nya kan seperti itu. Cuma kan Bu Arni belum tahu ini nomornya nomor siapa, WA-nya meskipun di profil ada fotonya, tapi kan Bu Arni belum tahu. Nah, jadi alangkah lebih baik semuanya di sini ya, tidak cuma ke saya, tapi ke semua dosen ataupun orang yang lebih tua yang sekiranya memang berhubungan dengan orang banyak. Jadi kalau misalnya WA atau telepon gitu ya, lebih baik perkenalan diri lagi. Jadi misalnya saya Danang Romadoni dari D3 Keperawatan semester 1 gitu. Nah, jadi supaya jadi tidak bisa, maksudnya bisa langsung nyambung dan kenal, oh ini nomornya Danang gitu, oh berarti semester 1 D3 mau tanya ini gitu ya. Jadi jangan langsung jangan langsung sebel gitu misalnya kok Bu Arni ngomentarin isi WA-nya, karena itu nanti yang akan Anda lakukan ke semua dosen, jadi bukan ke saya aja. Karena mata kuliahnya banyak dan ini memang belajar menghubungi dosen ini ya di semester 1. Dilalah kok iyo semester 1 ini teman-teman menjalaninya masih melalui virtual ya. Jadi ini sambil belajar, nggak apa-apa kalau misalnya Bu Arni sering-sering istilahnya komentar gitu tentang isi WA itu sambil belajar gitu ya. Oke, ya. Untuk hari ini kan kemarin saya tanya ke PJ mata kuliah ya, PJ mata kuliah Mbak siapa namanya, Mbak Dela ya, Mbak Dela Wahyu ya. Iya, Bu. Ya, nah sebetulnya kan kalau di RPP hari ini itu jadwalnya kan dosen tim ya kalau nggak salah. Ya betul ya Mbak Dela ya, dosen tim. Iya, betul, Bu. Nah, kalian semuanya sudah download RPP-nya apa belum? Sudah, Bu. Udah ya, Inayah Aris, Tias Febrianti nih pada downloadin RPP enggak? Halda, Hexa. Ini memang RPP kan sudah Sudah, dari Perkasa, sudah ya. Oke. Jadi RPP harus semua mahasiswa harus bisa mendownloadnya sendiri supaya nanti bisa tahu jadwalnya itu apa aja. Nah, kebetulan karena hari ini materinya adalah materi dosen tim dan materi dari Bu Arni itu adalah tentang aspek sosial budaya pada pasien gangguan jiwa. Jadi nanti saya akan mengulas tentang aspek sosial budaya khusus untuk pasien gangguan jiwa. Nah, adapun untuk penugasannya nanti sambil Bu Arni jelaskan di belakang ya setelah saya sharekan tentang materi hari ini. Oke. Ya, semuanya ini di rumah semua atau ada yang di kos-kosan atau ada yang di mana ini? Di rumah semuanya ya? di rumah, Bu. Oke. Lagi di jalan, Bu. Di Oh, rumah, Bu. ya. Entah dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat dan bisa mengikuti perkuliahan hari ini ya. Ini meskipun nanti hari ini nanti misalnya kok yang disampaikan Bu Arni materinya sedikit, nanti tetap kalian bisa sambil mencari literatur secara mandiri. Ya karena ini sekarang adalah statusnya kalian mahasiswa, jadi kalau mahasiswa itu bukan lagi materi kuliah atau materi pembelajarannya itu dari buku aja gitu, yang kalau SMA, SMK gitu kan masih ada, kalau sekolah masih ada buku apa gitu ya. Jadi
sudah tercetak LKS ya, LKS ini, nah buku ini. Nah, nanti kalau di kuliah kalian nanti harus aktif mandiri, misalnya dari kami kok bukunya di perpustakaan ada, silahkan cari yang tentang antropologi. Nah, kalian cari sendiri semua buku entah dari pengarang siapapun itu yang terkait dengan antropologi. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa aktif secara mandiri. Nah, untuk hari ini Bu Arni coba sharekan dulu untuk materinya. Ya, ini tentang aspek sosial budaya pada orang dengan gangguan jiwa. Terlihat atau tidak ya untuk PPT-nya? Terlihat. Bu. Terlihat, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, memang kan karena kita ini hidup sebagai manusia sosial gitu ya, manusia hidup itu sebagai makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu adalah makhluk yang memang tidak bisa hidup sendiri, jadi harus berhubungan dengan orang lain, harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, adapun di sini untuk interaksi dengan orang lain tentunya akan berkaitan dengan norma, etika, budaya yang ada di lingkungan tempat kita berada. Jadi misalnya Bu Arni sekarang ada di Purwokerto, ya Bu Arni mengikuti tata norma etika budaya yang ada di Purwokerto. Pada saat ternyata misalnya Bu Arni tinggal di daerah Papua, ya berarti Bu Arni mengikuti tata etika norma budaya ada di Papua. Nah, kondisi yang kita alami saat ini kan kita sekarang sedang duduk menghadap ke, ada yang ke laptop, ada yang pakai HP, mungkin ada pakai HP gitu ya. Sekarang kita sedang dalam kondisi menjalankan aktivitas perkuliahan. Nah, ini yang dirasa kita saat ini merupakan kesadaran untuk melakukan sebuah aktivitas. Nah, apabila kita masih dalam kondisi sadar, berarti kita dalam kondisi sehat jiwa. Nah, beda halnya dengan yang akan kita bahas kali ini adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah mungkin belum pernah ke rumah sakit jiwa ya, atau ada yang sudah pernah masuk rumah sakit jiwa? Ada yang udah pernah apa belum? Belum. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah belum. Oke. Sekiranya teman-teman pernah melihat orang dengan kondisi gangguan jiwa itu kapan? Atau di mana? Pernah melihatnya di mana? Di jalan, Bu. Di jalan. Oke, ada lagi mungkin? Kalau yang konkret real di jalan ya. Nah, kalau yang Anda semuanya lihat di televisi itu beneran apa enggak? Yang di sinetron film kayak gitu? Enggak. Rekayasa. Oke, nah itu rekayasa ya. Betul. Jadi yang memang real, yang sesungguhnya itu yang kalian temui itu yang ada di pinggir jalan. Nah, itu merupakan orang dengan kondisi gangguan jiwa. Kenapa Bu Ani bilang seperti itu? Kalau tadi kita bilang ini adalah kita sekarang sedang sehat jiwa, berbeda dengan orang dengan kondisi gangguan jiwa. Orang dengan sehat jiwa berarti dia sadar, kemudian merasa bahagia, sejahtera, dan produktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas. Seperti kita saat ini kan kita sedang berinteraksi dengan orang lain, kita produktif ya, sadar. Nah, kalau orang dengan kondisi gangguan jiwa yang kalian lihat di pinggir jalan itu, jadi dia tidak sadar, kemudian tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Kalau pasien gangguan jiwa yang ada di pinggir jalan itu, kalau kalian lihat, kan biasanya cuma sendirian gitu ya, jalan terus tanpa melihat dia itu di tengah jalan atau di tengah sawah seperti itu, tapi biasanya kayak ngeromet sendiri ya, ngomong sendiri. Nah, karena dia tidak sadar apa yang sedang dia lakukan. Nah, di sini untuk kesehatan jiwa ini sendiri, ini merupakan kesehatan di mana kondisi seseorang yang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga bisa menyadari kemampuan sendiri dapat mengatasi tekanan. Jadi mengatasi tekanan itu mengatasi kondisi stres atau masalah yang dialami, bekerja secara produktif, dan juga mampu untuk
memberikan kontribusi kepada lingkungan masyarakat sekitar. Ini yang dinamakan kesehatan jiwa. Jadi apabila Anda semuanya dalam kondisi seperti ini, merasa bahagia, produktif, kemudian bebas dari rasa stres seperti itu ya. Nah, ini dikatakan Anda masih dalam kondisi sehat jiwa. Ya, oke. Kemudian teman-teman bisa lihat ini untuk prevalensi gangguan jiwa. Jadi kalau misalnya tadi sudah kita bahas seperti apa sih kesehatan jiwa itu gitu ya. Kesehatan jiwa itu merupakan kondisi yang tadi yang merasa bahagia bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Nah, adapun kondisi orang dengan gangguan kesehatan jiwa berarti dia ini mengalami ketidakwajaran atau ketidaknormalan gitu ya pada kondisi kesehatan psikisnya. Nah, apa saja yang terganggu gitu kan? Pada pasien gangguan jiwa yang terganggu itu ada 3 komponen, yaitu alam perasaan, pikiran, dan perilaku. Nah, 3 komponen ini yang terganggu sehingga dia tidak bisa menyadari apa yang dilakukan, tidak menyadari kemampuan yang dimiliki, dan juga merasa tidak mampu untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita lihat di sini nih, prevalensi gangguan jiwa atau angka kejadian gangguan jiwa. Ini menurut WHO, World Health Organization ya, jadi organisasi kesehatan dunia, itu ternyata gangguan jiwa itu masih sangat banyak ya. Teman-teman lihat di sini untuk gangguan jiwa bipolar atau gangguan alam perasaan ini prevalensi 60 juta. Kemudian depresi atau perasaan sedih berlebihan ini ada 35 juta. Kemudian demensia ini terkait dengan gangguan sistem saraf ini ada 47 juta. Kemudian gangguan jiwa untuk skizofrenia ini ada sekitar 21 juta. Nah, dari gangguan jiwa yang ada yang saya tampilkan di sini berdasarkan WHO ternyata itu yang paling banyak itu memang gangguan alam perasaan ya. Jadi kalau teman-teman pernah nih mereview pada saat dulu lagi booming tuh yang artis apa namanya Marshanda ya kalau nggak salah ya. Marshanda itu kan dulu pernah divonis diagnosa mengalami gangguan bipolar. Jadi dia mengalami gangguan alam perasaan. Tanda gejalanya apa? Moodnya berubah-ubah. Jadi tiba-tiba detik ini nih dia tersenyum bahagia gitu ya, senang, happy. Dalam waktu hitungan detik atau menit berikutnya ini tiba-tiba dia menangis. Dia merasa sedih, paling terpuruk, paling punya masalah yang berat sendirian, nggak punya orang tersayang dan sebagainya, jadi merasa sendiri. Nah, ini gangguan alam perasaannya berubah-ubah secara cepat, ini namanya gangguan bipolar. Ya, nah ternyata disusul dengan demensia untuk biasanya ini lansia, depresi, dan juga ini bisa kita lihat skizofren ya. Ini yang paling nanti biasanya sering kita dengar untuk gangguan jiwa itu diagnosa medisnya apa? Nah, ini biasanya skizofrenia. Ini juga banyak 21 juta. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat prevalensi gangguan jiwa di Indonesia. Ya, kita bisa lihat di sini prevalensi gangguan jiwa di Indonesia. Ini ternyata untuk ini berdasarkan ini ya riset kesehatan dasar Kemenkes tahun 2018. Ini untuk prevalensi rumah tangga dengan gangguan jiwa skizofrenia. Yang paling banyak itu adalah Bali dengan angka kejadian 11 per mil ya, artinya 11 per 1000 1000 mil penduduk. Nah, jadi angka yang paling tinggi itu ada di Bali, kemudian untuk Indonesia sendiri angkanya adalah 7 per mil. Nah, paling sedikit di Kepri. Jadi kita bisa bayangkan di Indonesia, khususnya di Bali nih ya, ini memang ternyata masih banyak kondisi gangguan jiwa yang ada di rumah tangga. Nah, kemudian untuk prevalensi gangguan mental emosional atau tadi gangguan bipolar tadi ya. Gangguan bipolar ternyata di Indonesia itu juga ada loh di Indonesia. Dan paling banyak nih di Sulawesi Tenggara itu sebesar 19,8 per mil juga. Nah, paling rendah di Jambi. Ya, cukup tinggi ya ini angkanya untuk prevalensi gangguan jiwa. Nah, sedangkan di Indonesia ini kalau kita lihat
memang kalau penanganan pasien gangguan jiwa itu kan idealnya ada di rumah sakit jiwa, tetapi tidak semua masyarakat atau tidak semua keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi gangguan jiwa itu mau untuk memeriksakan pasiennya ke rumah sakit jiwa. Jadi yang terjadi adalah penanganannya dengan dipasung. Nah, di Indonesia ini ternyata ada loh pasien gangguan jiwa yang dipasung menurut tempat tinggal ya. Jadi berdasarkan ini daerah tempat tinggalnya, ternyata untuk 3 bulan terakhir itu pada tahun 2018, ini untuk angka pemasungan di Indonesia itu 31,5 per mil penduduk. Nah, sangat miris ya. Jadi di perkotaan dan pedesaan ini sama 31,1 ya. Lumayan cukup tinggi untuk angka pemasungan di Indonesia. Nah, melihat dari itu berarti pandangan kita dari angka kejadian pemasungan pasien gangguan jiwa berarti bisa dikatakan memang masyarakat ini memiliki memiliki rasa malu untuk memeriksakan anggota keluarganya ke rumah sakit jiwa, atau satu lagi perekonomian, tidak memiliki keuangan yang cukup untuk memeriksakan anggota keluarganya ke rumah sakit jiwa. Dan satu lagi ada juga memang karena sudah merasa istilahnya tidak care gitu ya. Jadi ya sudahlah dia mengalami gangguan jiwa, ya sudah seperti itu. Jadi dipasung. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kok pasien gangguan jiwa itu dipasung. Nah, sekarang kita lihat tadi ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi pasien gangguan jiwa itu adalah seorang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa itu akan mengalami gangguan di 3 komponen, pikir, emosi, dan perilaku psikomotorik. Ya, emosi, kemauan, kemudian psikomotorik. Jadi nanti kalau teman-teman melihat atau kayak misalnya nanti ingin membuktikan ya sebetulnya seperti apa sih yang dinamakan gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan, itu teman-teman bisa lihat di pasien-pasien gangguan jiwa yang ada di jalanan seperti itu. Nah, pikiran itu jadi seseorang yang mengalami gangguan jiwa, apa yang ada dalam pikirannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi misalnya pasien itu berpikir bahwa di depannya itu ada orang banyak yang bisa diajak berbicara. Padahal pada saat kita lihat misalnya pasiennya itu hanya duduk sendirian di pojok rumah gitu, rumah kosong, tapi dia sambil berbicara seperti itu. Nah, ini pikirannya mengalami gangguan. Atau bisa juga perilaku yang terganggu. Seperti apa perilaku yang terganggu? Nah, biasanya kan pasien gangguan jiwa itu ada yang kadang suka marah-marah sendiri, mukul-mukul, membanting-banting, atau kalau misalnya teman-teman lihat di berita tuh ya, biasanya bawa parang atau bawa golok gitu ya tanpa ada sebab gitu. Nah, kemudian perasaan seperti tadi, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih tanpa sebab yang jelas. Jadi ingat, perubahan komponen ini, pikiran, perilaku, dan perasaan ini terjadi tanpa adanya sebab yang jelas. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia itu kita tiba-tiba merasa bahagia, tiba-tiba merasa sedih, wajar nggak Bu? Wajar kalau sebabnya jelas. Nah, perilakunya misalnya marah itu wajar nggak? Ya wajar kalau sebabnya jelas. Dan dilakukannya sesuai dengan proporsi yang sesuai. Jadi misalnya marah, habis dimarahin Bu Arni misalnya, kemudian merasa kesel, perasaannya marah, perilaku yang diluapkan, ingin membanting buku misalnya, jadi bukunya dilempar ke meja misalnya. Nah, ini kan ada sebabnya dan sesuai proporsi. Setelah itu sudah selesai. Nah, ini dikatakan masih wajar. Berbeda kalau misalnya habis dimarahin Bu Arni gitu ya, ketemu Bu Arni tidak memarahi, cuma memanggil nama, meminta tugas, tiba-tiba dia marah-marah sambil teriak-teriak, lari keliling muter lapangan kampus, kemudian bajunya dilepas sambil ngelemparin batu. Nah, ini kan sudah berbeda, tidak wajar. Nah, jadi perilaku yang seperti ini yang dikatakan dia mengalami gangguan. Oke. Sampai di sini Bu Ani kecepatan apa enggak ya? Enggak, Bu. Nah, oke.
Ya, kemudian, nah sebetulnya penyebab gangguan jiwa itu seperti apa gitu kan? Kenapa sih orang itu kok bisa mengalami gangguan jiwa? Saya tanya dulu sama teman-teman di sini. Apakah hari ini kalian semuanya merasa bahagia? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah bahagia. Yang jawab berarti yang jawab itu yang bahagia. Yang nggak jawab berarti nggak bahagia. Dengan Oh, sedengan. Oke. Ya, jadi harus bisa merasakan loh ya, hari ini tuh kalian perasaannya seperti apa. Karena kalian sedang dalam kondisi sehat jiwa, jadi harus sadar. Saya ini perasaannya seperti apa, saya lagi ngapain gitu ya, itu harus disadari. Nah, gangguan jiwa itu sebabnya apa? Sebabnya yaitu kayak tadi saya tanya, kenapa saya tanya perasaan? Nah, ini bisa jadi penyebab dari terjadinya gangguan jiwa. Seseorang yang merasa mengalami permasalahan yang berat gitu ya, kemudian merasa tidak punya orang dekat, tidak punya sahabat, tidak punya saudara, jadi merasa sangat terpuruk, kayak berasa dijatuhin batu dari dari atap rumah tiba-tiba brek gitu ya jatuh ke kita gitu. Nah, itu jadi kayak orang ngerasa down banget. Nah, sementara orang yang seperti itu, jika dia punya coping atau pertahanan diri yang bagus, dia akan bangkit, kemudian membuang batu itu. Tapi kalau misalnya dia lemah, pasrah, kemudian dia malah menyalahkan batu itu, malah ngumpat, nah ini yang terjadi nanti adalah emosi marah-marah. Nah, terjadilah ini gangguan jiwa. Penyebabnya apa aja sih? Kalau yang tadi saya sebutkan, permasalahan yang dialami berarti dia bisa berasal dari faktor psikologis. Apa saja faktor psikologis yang bisa menyebabkan gangguan pada pasien gangguan jiwa ini gitu ya. Ini ada dari interaksi ibu dan anak yang abnormal atau kurang akrab. Jadi misalnya di rumah itu cuma datang kemudian makan minum gitu terus pergi pamitan terus selama berpergian tidak ada komunikasi, kemudian tidak pernah diskusi atau ngobrol bersama gitu ya. Nah, ini adalah interaksi ibu dan anak yang abnormal. Jadi di rumah itu cuma diem-dieman aja. Nah, ini abnormal. Kemudian perasaan tidak percaya dan bimbang. Jadi di dalam diri seseorang itu ada perasaan curiga terus-menerus ya. Jadi merasa curiga terus-menerus kepada setiap orang yang ditemui. Oke, kemudian persaingan antar saudara kandung dan juga hubungan dalam keluarga dan pekerjaan. Jadi misalnya merasa istilahnya terbebani dengan tugas-tugas pekerjaan dan tugas di rumah tangga yang memang sangat banyak seperti itu. Kemudian merasa kehilangan, jadi habis ditinggal saudaranya meninggal, bapaknya atau ibunya meninggal, atau misalnya hewan peliharaan yang paling disayang meninggal gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan adanya perasaan kehilangan yang sangat mendalam. Nah, ini kalau tidak diatasi segera akan bisa mengakibatkan gangguan jiwa ini. Nah, faktor penyebab lainnya itu apa? Faktor somatik. Faktor somatik itu dari genetik. Jadi faktor secara organ tubuh ya. Apa aja yang menyebabkan dari neuroanatomi, dari susunan anatomi persarafan. Jadi sarafnya itu normal atau tidak, ada gangguan atau tidak, ada tumor atau ada saraf yang putus atau tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian neurofisiologi, apakah fungsi dari saraf-sarafnya ini berjalan dengan lancar atau memang terjadi penyakit yang menyebabkan fungsi saraf ini terganggu. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab dari gangguan jiwa. Nah, selain itu, di sini ada perkembangan organik dan faktor pre juga perinatal. Jadi selama kelahiran, perkembangan organik ini selama di dalam
kandungan, dan faktor pre-perinatal ini berarti sebelum hamil dan sesudah hamil. Jadi bisa jadi selama di kandungan itu asupan nutrisi, asupan gizi, kemudian atau ibunya itu minum obat-obatan yang memang kontradiksi gitu ya. Jadi berlawanan, yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi tapi ini dikonsumsi. Nah, ini bisa mengakibatkan perkembangan sistem saraf anak itu mengalami gangguan atau tidak maksimal. Nah, sedangkan sekarang untuk yang akan kita bahas adalah faktor sosial budaya. Karena kita ini hidup sebagai makhluk sosial, tentunya kita akan dekat dengan aspek sosial budaya ini. Jadi sosial budaya ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita, entah itu dari keluarga maupun dari lingkungan tempat tinggal masyarakat. Nah, apa saja faktor sosial budaya yang bisa menjadi penyebab gangguan jiwa? Itu antara lain di sini ada kestabilan keluarga. Jadi keluarga yang masih istilahnya kekuatan keluarga itu yaitu akan menentukan sehat tidaknya kondisi kesehatan jiwa di anggota keluarga tersebut. Jadi keluarga yang tidak stabil, misalnya orang tuanya bercerai atau orang tuanya berpisah atau istilahnya anaknya pergi meninggalkan orang tua gitu ya, ini jadi keluarganya sudah tidak stabil lagi. Ini merupakan aspek sosial budaya yang menjadi penyebab gangguan jiwa. Nah, apalagi yaitu pola asuh anak. Jadi pola asuh anak di sini memang bisa mempengaruhi juga nih untuk terjadinya gangguan jiwa. Pola asuh yang seperti apa gitu kan? Pola asuh yang dominan, pola asuh yang otoriter, yang sangat sangat membatasi. Kemudian yang ngatur-ngatur banget tanpa adanya keleluasaan atau waktu untuk diskusi dengan anak. Nah, ini pola asuh yang demikian, yang sangat memaksa, menentang, ini bisa mengakibatkan seorang anak itu merasa terkurung, jadi terpenjara, kemudian istilahnya tidak bebas, jadi merasa benci terhadap orang di sekitarnya. Nah, kemudian tingkat ekonomi ini juga bisa menjadi permasalahan, akar permasalahan penyebab gangguan jiwa. Jadi karena merasa nggak punya uang, nggak bisa memenuhi kebutuhan ataupun gaya hidup, jadi dipikir stres sendiri, jadi merasa paling depresi seperti itu. Nah, kemudian masalah kelompok minoritas misalnya seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan anak gitu ya, fasilitas agama, misalnya sekolah, kemudian puskesmas ataupun klinik. Nah, biasanya tempat-tempat di pedesaan yang sangat dalam gitu ya, pelosok-pelosok kan biasanya jauh dari klinik, dari puskesmas ataupun dari sekolah, biasanya harus ditempuh perjalanan jauh. Nah, ini apabila seseorang tidak menikmati kondisi tersebut, yang ada ini juga stres. Jadi yang ada tuh menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih kok aku nih tinggalnya di daerah pelosok? Kenapa kok pemerintah nggak ngasih bantuan? Kenapa kok aku hidupnya seperti ini? Nah, kalau tidak bersyukur itu yang ada hanya prasangka buruk dan yang tadi mengakibatkan stres dan akhirnya mengalami gangguan jiwa. Nah, jadi memang di antara faktor-faktor ini yang memang kalau Bu Arni bilang ini sangat berperannya besar gitu ya, ini faktor sosial budaya. Selain faktor somatik, kan kalau somatik memang keturunan dari lahir gitu ya. Maksudnya dari lahir itu dari organ tubuhnya, dari genetiknya sudah ada. Tapi yang dari lingkungan luar ini yang paling berperan adalah faktor sosial budaya. Nah, untuk sosial budaya, sekali lagi ditekankan, yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan keluarga dan satu darah. Jadi lingkungan keluarga ini memang sangat kental untuk tadi menentukan sehat tidaknya anggota keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini adalah lingkungan keluarga yang sehat, harmonis untuk menyempurnakan kesehatan mental. Jadi komunikasi yang baik, apabila ada permasalahan itu dibicarakan,
kemudian pola asuhnya itu pola asuh mengatur tetapi tetap ada kerenggangan untuk berdiskusi. Jadi bukan yang otoriter ya. Jadi bukan yang kamu harus A, orang tua ngikutin orang tua bilang A, kamu harus ngikutin A, orang tua bilang B, kamu harus B, tanpa ada celah waktu untuk si anak itu berdiskusi atau ngomong. Nah, ini jadi pola asuh sangat menentukan di sini. Nah, untuk pola asuh pada anak di dalam aspek sosial budaya atau faktor sosial budaya ini, jadi ini faktor sosial budaya ini mengacu pada model sosial, di mana model sosial ini merupakan model untuk kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Nah, model sosial ini merupakan kemampuan adaptasi seseorang terhadap masalah yang dialami dari lingkungan sekitar. Nah, model sosial ini berfokusnya pada apa? Pada lingkungan fisik dan situasi sosial. Lingkungan fisik contohnya misalnya kondisi rumah, kemudian lingkungan tempat tinggal ya, misalnya rumah yang bagus akan berbeda dengan kondisi seseorang atau perasaan seseorang yang kondisi rumahnya itu hanya dari kayu pepohonan misalnya. Jadi yang dari tembok akan berbeda perasaannya dengan seseorang yang rumahnya dari kayu pepohonan. Atau ada lagi misalnya yang seseorang yang rumahnya itu sudah ditegel berbeda rasanya dengan seseorang yang rumahnya itu hanya baru beralaskan daun misalnya. Nah, ini kan akan berbeda. Nah, ini lingkungan fisik itu yang berbentuk yang dapat dilihat. Nah, untuk situasi sosial seperti tadi, pola asuh, kemudian cara berkomunikasi antara anak dengan orang tua, cara komunikasi anak dengan teman sebaya ataupun masyarakat seperti itu. Nah, di mana setiap individu ini akan bertanggung jawab terhadap perilaku dari individu tersebut. Jadi yang mampu mengontrol emosi, yang mampu menyesuaikan perilaku terhadap norma, etika, dan budaya yang ada di lingkungan sekitar itu ya diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita bisa beradaptasi dan mampu istilahnya menerima, memaklumi, oh ternyata kalau misalnya di Purwokerto, kalau misalnya baru pindahan, baru punya rumah baru, itu budayanya adalah memberikan nasi dus ke tetangga sekitar misalnya. Nah, ini karena budaya di situ ya kita ikuti budaya di situ supaya kita bisa beradaptasi. Ini yang namanya mampu mengontrol dan menyesuaikan perilaku sesuai budaya yang ada di masyarakat. Ya, oke. Nah, seperti apa sih aspek sosial budaya sebetulnya yang memang pada pasien gangguan jiwa itu seperti apa? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi memang masalah kesehatan gangguan jiwa ini kan cukup kompleks karena tidak hanya terlihat secara kasat mata. Kalau misalnya kita melihat masalah gangguan fisik ya, lagi jalan kaki, nggak pakai sandal, kemudian kesandung, ada luka lecet. Nah, ini namanya gangguan fisik. Ada luka ya, ini akan terlihat jelas. Nah, kalau misalnya terlihat jelas, ini sudah akan kelihatan, oh ada luka, ada darah, kemudian terasa sakit. Berbeda dengan gangguan kesehatan jiwa. Tidak tampak lukanya, tidak tampak darahnya, tetapi yang akan terlihat adalah perilaku dari seseorang tersebut. Ya, ini kemudian kesehatan jiwa tidak hanya terkait masalah medis, tetapi juga mempunyai dimensi sosial budaya sampai dengan dimensi spiritual dan religius. Itu pun kelainan atau gangguan kondisi kesehatan jiwa ini akan mempengaruhi dari komponen ini.